Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor buaya berukuran besar ditemukan mati di tepi pantai Teluk Palu. Operasi Zebra Tinombala tahun 2025 resmi digelar dengan melibatkan 728 personel Polda Sulawesi Tengah. Pasangan Sapi Nagaya menjadi juara dalam karapan sapi yang berlangsung di Kabupaten Sigi. Pasangan Sapi Nagaya berhasil menjadi juara dalam karapan sapi yang berlangsung di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Sapi tersebut menyisihkan peserta lainnya dari Sigi, Palu, dan Donggala. Di kelas bergengsi A yang berlangsung Minggu sore, Sapi Nagaya berhasil menjadi yang tercepat. Selain mendapatkan piala dan bonus uang jutaan rupiah, pemilik Sapi Nagaya juga mendapatkan hadiah utama seekor sapi dewasa. Kemudian Putriadi di juara. Putaran final karapan sapi ini mendapat perhatian ratusan penonton dari Sigi dan Kota Palu. Mereka memadati lapangan yang dijadikan arena lomba yang juga dikenal dengan sebutan Mosi Lumba Japi. Para penonton bukan hanya kalangan orang tua dan dewasa, tapi juga anak-anak. Untuk bonusnya tadi kita lari di bendera, dari awal lari bendera, bonusnya bendera 1 sama piagam sekalian sama bonus uang sekitar kisaran 1 juta. Lari di kelas umum itu 1 ekor sapi. Kedepannya ya otomatis kita dominan untuk pacu lagi untuk lebih bagus lagi untuk kedepannya daripada. Karapan sapi yang berlangsung 2 pekan ini tidak hanya menjadi tradisi tahunan masyarakat Kabupaten Sigi. Olahraga tradisional ini sekaligus olahraga dan hiburan masyarakat setempat dan ajang promosi wisata dan budaya daerah. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Penanaman mangrove gencar dilakukan di Kota Palu, tidak hanya kalangan pemerintah tapi organisasi dan pemerhati lingkungan. Seperti yang dilakukan puluhan siswa dan komunitas mangrovers yang melakukan penanaman ribuan bibit mangrove. Penanaman mangrove dilakukan di Pantai Dupa, Kelurahan Layana Indah, Kota Palu. Sedikitnya ada 2.000 bibit dan propagul mangrove yang ditanam di sepanjang area bibir pantai. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian puluhan siswa yang tergabung dalam komunitas pecinta terhadap penyelamatan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir pantai Teluk Palu. Kita melibatkan dari seluruh Sispala yang ada di Kota Palu dan di Kabupaten Sigi. Harapannya dengan kegiatan ini teman-teman dari Sispala bisa berkontribusi nyata untuk lingkungan, terutama di Teluk Palu ini. Kita tahu Teluk Palu habis kena bencana. Pantai Dupa didorong menjadi konservasi mangrove di Kota Palu. Langkah ini disambut positif oleh semua pihak, baik pemerintah maupun pemerhati lingkungan. Mereka sepakat jika kawasan tersebut dimanfaatkan sebagai konservasi. Melakukan penanaman mangrove dengan bertujuan melakukan dampak positif bagi generasi-generasi yang akan datang. Dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ada dari mangrovers, dari Sispala dari sekolah lain. Dan dapat berkelanjutan lah. Tidak hanya dari Sispala Semagapala yang menjalankan kegiatan ini, tetapi harapan saya dari Sispala lain juga dapat bisa berkolaborasi lah. Tanggapan saya tentang penanaman mangrove ini sangat bagus dan keren. Apalagi mangrove ini orang bilang tanaman yang berkelanjutan. Gitu.
bukan hanya berdampak untuk manusia tetapi untuk hewan-hewan laut gitu, dan berkelanjutan lah gitu untuk generasi saat ini, untuk generasi ke depannya. Saat ini, pantai yang kerap menjadi lokasi penanaman mangrove merupakan kawasan pemanfaatan umum perikanan tangkap. Fatwa Al-Kausar dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Banyak cara dilakukan untuk mendesain sebuah rumah agar menarik dan unik. Seperti halnya rumah model sepatu yang dibangun di Jalan Ramba, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Rumah yang dibangun tahun 2015 ini sempat viral dan menarik perhatian warga Palu maupun dari luar Palu. Bangunan dengan tinggi 4 meter pada bagian depan dan 7,5 meter pada bagian belakang ini ramai dikunjungi untuk diabadikan melalui kamera ponsel. Pemilik rumah Sudirman mengatakan membangun rumah sepatu tersebut karena terinspirasi dari rumah-rumah unik di Belanda. Seperti yang sering dilihatnya di media sosial, ia menghabiskan uang hingga 400 juta rupiah untuk merampungkan pembangunan rumah tersebut. September itu tahun 2018 itu alhamdulillah ini aman. Jadi saya juga ngungsi di sini dan tidur di sini pada saat gempa. Jadi harapan kami untuk bisa dikembangkan, terutama dari informasinya menjadi wisata, kemudian akses jalannya, dan alhamdulillah ada kunjungan dari ibu. Saya ucapkan terima kasih ya. Namun rumah unik tersebut ternyata tidak dijadikan sebagai tempat tinggal karena alasan sirkulasi udara yang tidak bagus. Bangunan tersebut kini menjadi tempat penyimpanan barang-barang antik seperti telepon lama, televisi jadul, dan motor lama. Ali Faulan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.